Ika, anta toro mo krebe? Ulang, putra. Siap, Te? Siap! Siap! Beng, lua, talu! Bolangers, seperti inilah cara anak-anak Banggai Laut kalau membantu orang tua di kebun. Yap, apalagi kalau bukan sambil bermain. Bentuk ubi banggai memang unik Bolangers. Besar bercabang dan ada yang seperti bentuk kaki atau tangan manusia. Oh iya Bolangers, ubi khas Banggai ini berbeda dengan ubi-ubi di tempat lain loh. Selain bentuknya yang besar, ubi Banggai juga memiliki masa tanam yang cukup lama. Kata Nenek Bolang, bisa sampai 6 bulan. Sementara ubi lainnya sudah bisa dipanen pada umur 2 hingga 3 bulan. Fikri, Dika, bye-bye. Jangan Jepang itu baku. Sebentar patah lagi, sudah bisa lagi ditanam. Iyo! Awas kamu, Akhirnya, keranjang sudah mau penuh dengan ubi Bolangers. Aku bebasan. Kalau ada ngapain muka putra. Yuk aku jadi raksasa lah, Mak. Bolang, mari sani dulu. Setelah panen, Bolang lanjut memperhatikan cara nenek dan kakak menyiapkan bibit ubinya. Untuk menanam ubi banggai, tanah harus dilubangi dulu Bolangers. Boleh. Bolang juga sudah menyiapkan tiang-tiang kayu sebagai media rambat daun ubinya. Selagi Bolang dan kawan-kawan membuat lubang, nenek dan kakak sudah mulai mengiris ubi bakal bibitnya. Cara menyiapkan bibit ubi banggai cukup unik. Ubi harus dipotong kecil-kecil berbentuk segitiga. Bibit seukuran genggaman tangan cukup untuk tumbuh besar selama 6 bulan ke depan. Begitu benih ubi sudah siap, Bolang langsung memasukkannya satu persatu ke lubang tanam. Yo, sisa sedikit itu so boleh. Tong tanam. Boleh nih, tanam saja. Oh, iya. Bolang harus segera menyelesaikan tugasnya menanam bibit ubi supaya bisa lekas istirahat dan makan siang di gubuk. Ternyata Nenek Bolang sudah menyiapkan aneka sayuran untuk dimasak. Dika pun turut membantu Bolang menyiapkan ubinya. Ra, bawa itu kayu kemari. Taruh di sini. Oh, iya. Kak, nggak boleh ini. Belum, dari sedikit itu. Bye-bye, jangan dia lobang. Bikin apa ini, Nenek? Baku kaulono. Dika, nggak pernah makan baku kaulono? Belum. Yo ini, sudah. Bibi mulai mencampurkan sayurannya sampai tercampur merata. Setelah siap, isian aneka sayur langsung dimasukkan ke ubi. Bentar, so boleh ini dicampur. Iya, boleh. Tunggu campur bebek sayur, Bolang mulai penasaran dengan bentuk dan rasa baku kaulono. Jangan terlalu full, kasih rata saja. Bibi Bolang juga menambahkan potongan daging sosis supaya rasanya makin nikmat.
Terakhir, berikan taburan keju sebagai penutupnya. Bolang, kamu pernah dengar batu penjaga labobo? Belum. Ada lau. Ada, tapi nanti selesai memasak baru nenek ceritakan. Oh iya. Tahu itu batu. Tahu bang kali itu batu suci lah. Berarti habis ini tong cari ya. Bantu saja habis itu masak ini. Wah, wah, wah. Ternyata Nenek Bolang punya dongeng baru, Bolangers. Nenek Bolang memang senang mendongeng. Fikri, Dika, mari ambil ini. Yuk, yuk. Nih, satu orang satu. Oke. Bye-bye deh tumpai. Ya, kakak. Saatnya memanggang ubi isi sayur memakai oven ala si Bolang. Gak nyangka ya, ternyata panci yang sudah tidak terpakai bisa dijadikan oven pemanggang. Tidak perlu menunggu lama, Bolangers. Cukup 15 menit, baku kaulononya sudah matang. Jika dilihat dari bentuknya, benar-benar menggoda sekali. Isian sayurnya yang padat ditutup dengan taburan keju yang harum. Bibi pun langsung membagikan baku kaulononya. Hah? Terus nanti masak ya? Kakak siapa cepat? Gini, sabar. Semua sudah menerima jatah baku kaulononya. Tanpa berlama-lama, Bolang dan kawan-kawannya langsung menyantapnya dengan lahap. Ada apa? Enak betul. Nah, betul Dika, enak Nenek Bolang selalu punya kejutan dari hasil kebun. Itulah sebabnya Bolang gak pernah absen untuk membantu sang nenek. Nenek mau bilang mau ceritakan torong itu tentang batu penjaga labobo. Dulu ada batu yang menjaga pulau kita. Batu itu membuat hutan subur, ke laut banyak ikan. Nek, sekarang itu batu ada di mana? Mungkin itu batu ada sekitaran di kampung ini, Bolang. Mungkin batu ada di hutan, atau di kuala, atau di laut. Oh, begitu. Bolang pun bertekad untuk menemukan batu penjaga pulau yang dimaksud oleh sang nenek. Dia berharap bisa semakin mengenal sejarah kampung tanah kelahirannya. Fikri, bagaimana kalau tong cari itu batu entah? Oh iya. Bolang, sama ntar tong cari itu batu Iya. Ya Bolang, bisa ya kamu orang cari itu batu. Langsung cari ini, entah teman-teman tong cari. Entah. Cuaca siang ini cukup cerah, air laut juga sedang tenang. Cocok sekali untuk bermain di dermaga. Bagi Bolang, dermaga merupakan arena bermain yang menyenangkan bersama kawan-kawannya. Bolangers, coba lihat. Mereka bisa berenang bersama ratusan ekor ikan yang hidup bebas. Terumbu karangnya pun tumbuh dengan indah. Semua itu karena mereka selalu menjaga kebersihan dan kelestarian laut di sini. Meskipun asik berenang dan menyelam, tapi mereka tidak lupa dengan misi pencarian batu penjaga pulau. Sambil menyelam, mereka terus mencari batu yang dimaksud oleh sang nenek. Sepertinya Putra memegang batu dari dalam laut. Jangan-jangan batu itu memiliki ciri-ciri seperti yang diceritakan oleh sang nenek. Bulan, aku dapat batu. Putra buat apa itu batu?
Tidak, itu batu di sana tadi. Ikut saya. Barangkali yang nenek Pedi maksud. Yui, siapa tahu. Simpan saja dalam tas. Iya. Mak, bagaimana itu batu dia bisa ikut naik? Entah katong melompat. Jangankan Dika, Bolang pun merasa bingung. Bagaimana batu dari dalam laut bisa ikut Putra naik ke dermaga? Satu batu sudah mereka dapat di sekitar dermaga. Saatnya mencari batu di tempat lain. Oh iya, Bolangers. Air kelapa sangatlah baik untuk menggantikan cairan tubuh. Bolang pun mulai memetik kelapa secukupnya. Minta tahu ambil kelapa yang jatuh. Yang bolang dia suka jatuh, entah. Lagi berapa, Fikri? Lagi 2 lang. Wih, awas ya yang harus terkena. Bejauh. Yo, tunggu lang, tunggu. Parahkan lagi satu Yo, banyak tunggu lang. Ayo, harus betul ini juga. Tampaknya Fikri mulai nggak sabar. Udah Fikri, tunggu dulu kelapa. Yuk. Ngapain satu? Ngapain ini? Setelah turun, Bolang langsung mengupas kelapanya. Putra, nggak mau tukar? Mau? Nanti kamu yang besar kan? Iya. Mari pegangan. Fikri pun meminta tukar kelapa yang lebih muda. Mah, ini kelapa besar Mat Dika itu kelapa besar ke sampai ngapain kepala. Yang macam lain macam apa batu kayak di dalam? Di dalam? Iya lahu, sedangkan kok batu dari dalam kelapa? Serius? Coba percaya. Iya. Mari sebelah saja. Yo, ngapalah? Apa saya bilang Bolang? Ada batu di dalam. Yoi. Mungkin ada batu dalam kelapa. Makanya itu batu itu ini dimaksud. Yoi, beda dengan itu yang di dermaga. Entah, saya bisa itu kelapa. Entah, tolong pergi di koala. 2 batu sudah mereka dapatkan dari tempat yang berbeda. Mereka pun hendak menunjukkan batu temuannya ke sang nenek. Sesampainya di rumah, ternyata nenek Bolang sedang berada di halaman. Bolang dan kawan-kawannya langsung menunjukkan batu yang berhasil mereka temukan. Salam, cucuku dari mana kamu orang, Bolang? Habis bermain tadi. Tentang bermain tadi pantai. Baru di hutan yang di koala tadi. Sama jauh-jauhnya kamu sampai bermain. Kamu mau buktikan itu batu yang nenek bilang tadi. Itu kamu kasih keluar. Bolang pun mulai harap-harap cemas menunggu keputusan neneknya. Di batu saat saya lompat, saya naik lagi ke atas dermaga, dia ikut saya. Bisanya dia ikut kamu ke dermaga, Muhammad. Tahu? Nenek Bolang tampak takjub dengan batu yang disodorkan oleh putra. Kalau saya punya nenek, pas saya bala kelapa, itu batu di dalam kelapa, jadi saya ambil. Ada batu di dalam kelapa. Iya, di dalam kelapa itu batu. Bolang dan kawan-kawannya semakin penasaran. Jadi yang mana nenek itu batu yang penjaga pulau ini? Bukan batu ini nenek maksud, Bolang. Jadi apa nenek batu? Batu nenek maksud adalah Pulau Labobo. Berarti ini pulau yang orang tinggalkan? Iya. Walah, ternyata batu yang dimaksud nenek adalah Pulau Labobo ini, Bolangers. Meskipun demikian, Bolang tidak menyesal karena akhirnya dia tahu batu penjaga pulau yang dimaksud sang nenek. Baru siapa yang suruh kamu orang cari ini batu? Kakak suruh. Tapi nggak orang sana kan keliling di pulau? Iya, itu orang ditipu. Merasa sudah dibohongi oleh sang kakak, Bolang meminta nenek untuk menghukum kakaknya. Nek,
Tadi tua disuruh kirim makan DP anu boy. Baru orang berdapat sumpol juga nenek. Terima kasih cucuku. Ya sama. Ada nenek pe kue. Mari terang sama-sama makan rame-rame. Kakak bantu saja. Meskipun sudah dibohongi oleh kakaknya, tapi Bolang tetap senang bisa bertualang keliling Pulau Labono. Apalagi pulang bertualang sudah disiapkan kue oleh neneknya. Berubah aja. Nyalain deh. Bolangers di rumah pasti mengira kalau ini adalah duel antara dua kesatria. Tenang saja, Bolang dan kawan-kawannya cuma berlatih tari parasean kok. Buat yang belum tahu, tari parasean adalah tarian tradisional khas suku Sasak Lombok. Tarian ini dilakukan oleh dua orang laki-laki, seakan-akan sedang berperang satu sama lain. Penarinya menggunakan alat pemukul yang dinamakan penjalin dan perisai khusus yang dinamakan ende. Parasean memiliki makna yang mendalam dan sejarah panjang dalam budaya suku Sasak. Udah mati. Terus, lah, kain berak beli kain berak Allah. Masuk kali. Wih, bolang. Ini kita nih berak kain ya, Terus. Pucang gak nakin ku nenek. Ya nak aku dipindah cara ngayu-ngayu ah. Odi, papu. Ara papu ngutin nonton ah. Bawa main ke teh. Padahal Bolang lagi seru-serunya main parasean. Tapi kasihan juga si Elzo kalau sampai nggak bisa ikutan acara adat ngayu-ayu karena kainnya sobek. Suara alat tenun milik nenek Bolang sudah terdengar. Bolang pun bergegas menghampiri sang nenek. Bau mereka tenunan batur ke syarat. Aku, no, syarat. Ya tak tahu mereka yang mana. Kombe apa? Menang mereka cuma tanya serak yang mana. Untung saja nenek Bolang mau berbaik hati membuatkan kain baru untuk Elzo. Oh iya Bolangers, nenek Bolang adalah salah satu penenun kain tradisional di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dulunya kampung nenek Bolang terkenal sebagai kampung penenun. Tapi sekarang penenunnya sudah semakin sedikit dan bisa dihitung pakai jari. Kain tenun yang dibuat oleh nenek Bolang adalah kain tenun khas Sasak. Kain ini terbuat dari benang yang dipintal secara tradisional. Menurut cerita neneknya Bolang, dulu pemilihan warna kain masih sangat terbatas karena bergantung pada pewarna dari bahan alami. Sekarang warnanya lebih bervariasi karena sudah dikombinasikan dengan pewarna buatan. Bisa kalian lihat betapa cantik-cantik warna kain tenun khas Sasak ini. Aku, muntah minang teja. Tidak saja. Sampai minggu ya. Lang, lebih mingguan 6 mina. Acara aja kerah mendak. Bijari nu gado. Arek jarin. Barak kan bijari. Oh ya, tepat. Ternyata nenek sengaja membuat beberapa kain untuk disimpan dan berjaga-jaga kalau tiba-tiba ada yang membelinya. Elzo pun langsung memilih kain yang sudah ada.
buat jaga yang bagus, nyolok yang tidak serak deh. Makasih Bu. Makasih Bu. Weh teh, siap-siap kita tebang yayu teh. Teh. Salam Bu. Salam Bu. Sesuai amanah nenek, Bolang dan kawan-kawannya berjanji untuk menjaga kainnya. Bolang pun merasa bingung. Kenapa kain tenunnya bisa berubah? Ada mana biar aku harap kan? Mana aku kain baru, mau lah harap aku kadupin acara ngayu-ngayu noh. Apa nih ya Allah bagus je kainnya ni. Mana ngerti bagus naja Allah. Meli aku ngendang pin papu ndek. Kan dek dia tengendeng. Wah. Sial je anu butuh hang. Kita lanjut perjalanan. Relax. Nyala weh. Rani dia. Nyala. Nyala ya. Betul ni. Coba kembang yang ada ya. Coba. Yuk. Apa berubah? Berubah ya. Coba kada ya. Nyalain dek. Apa ni tebet ni? Bagus je. Lagi kurang ada ya mah. Coba teh kita. Wih, ajarak weh. Ajarak weh. Ya, tu kira ana seret. Cina papu. Jaga ya baik-baik nanti ana seret. Betul aku. Padahal kain yang diambil Elzo tadi bukan yang ini. Anehnya lagi, kain tenun ini bisa memperbaiki kainnya Elzo yang sobek. Siapa nak salah pun kita ngayu cuma. Wah. Oh ndek, itu je suruh aku lihat tua bet air suci ngaduk kendi. Hah? Air suci. Kita tolong komite itu. Untung saja Bolang ingat kalau mendapat tugas dari pamannya untuk mengambil air suci. Mereka pun bergegas menuju air terjun Tiukelep. Kata paman Bolang, air suci di sana berupa sumber mata air yang cukup besar. Selain danau Segara Anak yang ada di Gunung Rinjani, di kampung Bolang juga ada beberapa air terjun yang memiliki sumber air melimpah. Salah satunya adalah air terjun Tiukelep Bolangers. Air suci yang hendak diambil Bolang terletak di sekitar lokasi air terjun. Bolang pun teringat perkataan sang paman bahwa air suci itu bisa ditemukan di tempat yang luas dan ramai, namun tersembunyi di salah satu sisinya. Begitu menemukan lokasi air suci, Bolang langsung mengambil dan menyimpannya. Melihat kawan-kawannya malah asik-asikan main air, Bolang pun tidak bisa menahan diri. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menyegarkan badan di bawah aliran air terjun Tiukelep. Seru sekali melihat Bolang dan kawan-kawannya bermain air. Air terjun memang cocok sekali untuk relaksasi. Kesegaran airnya bisa meregangkan otot-otot yang kaku serta membersihkan pori-pori kulit. Oh iya, nama Tiukelep diambil dari bahasa Sasak yang artinya kolam air terbang. Air terjun ini cukup sakral karena airnya sering digunakan untuk ritual adat. Masyarakat Sasak sangat menjaga kebersihan dan kelestarian air terjun ini. Angkan ya mana aku mandi kau jangan ya wah kan jadi aku ingat waktu. Aduh, lapar aku nenek lang. Ada kanan pintar. Kita lagi ke anak mama kanan itu. Tak bisa kenan gane doang pena jayap ini no. Oh yuk, kena jahit nih. Ini yang kekenan no. Rasa penasaran Bolang terhadap kain ajaib pemberian neneknya semakin tinggi. Dia mencoba meminta makanan untuk mengisi perut setelah mandi-mandi di air terjun. Pengen bilang makanan.
pemberian Nenek benar-benar ajaib Bolangers. Selain bisa memperbaiki kain milik Elzo, ternyata kainnya juga bisa memberikan Bolang makanan. Bolang pun memutuskan untuk membuat ayam guling. Bungsu langsung menyiapkan sambalnya. Sementara Bolang dan yang lainnya menyiapkan tempat bakaran untuk ayam gulingnya. Untuk membuat ayam guling, Bolang hanya menggunakan bara api saja Bolangers. Cara ini membutuhkan waktu lebih lama, tapi bisa membuat daging ayam matang secara merata. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, akhirnya ayam guling buatan Bolang sudah matang. Sambal buatan Bungsu juga sudah siap. Tanpa berlama-lama, Bolang dan kawan-kawannya langsung menyantap ayam guling yang sudah tersaji. Rasa ayam guling yang enak berpadu dengan sambal yang pedas membuat Bolang dan kawan-kawannya tak bisa berhenti mengunyah. Menu yang cukup sederhana, namun bisa menghangatkan badan dan memulihkan tenaga setelah menahan dinginnya air terjun di Ukelep. Mantap kena aja Bolang. Nang endang apa-apa biang nadang itu. Alah, teliranku nenek. Masa terbasak-basak tipak cara ngayu-ngayu. Angkan, untuk basak-basak aku beta. Tahu lek naik tersempat nenek. Alah, sinar tas me. Katanya letas tali. Coba buka ya kita ya. Bisa nganu beli kain najib nenek suruh neta nyalin kelambi nenek. Coba. Bagus kelambi kan. Keajaiban kain tenun pemberian Nenek semakin membuat Bolang dan kawan-kawannya merasa takjub. Jadi wajar saja jika Nenek menyuruh Bolang untuk menjaganya baik-baik. Wih, siap ke? Siap. Kalian ah. Kena aja berke itu tipe acara. Wah, ternyata kain ajaibnya juga bisa membawa Bolang dan kawan-kawannya terbang Bolangers. Dengan naik kain terbang, Bolang pun bisa cepat sampai di lokasi acara ngayu-ayunya. Untung saja Bolang tidak terlambat. Acara ngayu-ayunya ternyata baru akan dimulai. Oh iya Bolangers, acara adat ngayu-ayu adalah salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Sembalun atas hasil bumi yang melimpah. Acara ini cukup sakral dan penting buat masyarakat Sembalun. Buat Bolang, ini menjadi pengalaman pertamanya bisa ikut andil dalam acara ngayu-ayu. Acara ngayu-ayu ini selalu ramai pengunjung karena diadakan setiap 3 tahun sekali. Sebelum acara dimulai, para pembawa air suci akan bertemu dengan para tetua adat. Maksudnya, ingin memberitahukan kalau keperluan adat untuk ngayu-ayu sudah siap semua. Selanjutnya, para tetua adat akan diberikan topat atau ketupat dan melemparnya secara bergantian sebagai tanda acara ngayu-ayu sudah dimulai. Dahulu, perang topat benar-benar seperti perang Bolangers. Setiap orang yang hadir diperbolehkan ikut lempar-lemparan topat. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut dirubah menjadi acara simbolis supaya acaranya lebih teratur dan tidak ada yang terluka. Setelah air sucinya dibawa keliling makam adat, barulah acara dilanjut dengan ramah tamah dan mencicipi aneka makanan khas Sembalun yang sudah tersaji.
acara Ngayu-ayu, kita juga bisa melihat pertunjukan seni budaya seperti ini. Salah satunya tarian Tandang Mendet ini, teman. Meskipun sekilas mirip dengan tarian perang, tari Tandang Mendet sebenarnya menggambarkan semangat dan keberanian para prajurit pada zaman dahulu. Gerakan-gerakannya yang tegas memiliki makna simbolis tentang hubungan manusia dengan alam.